Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa DNK TV di mana saja Anda berada, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita sama-sama hadir di dunia ini, kemudian menikmati semua fasilitas darinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa DNK TV yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sebagaimana kita maklum bersama bahwa Islam sebagai agama yang kita anut ini adalah agama yang benar. Dalam surah Al-Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang diridhoi di sisi Allah tidak lain adalah al-Islam. Kemudian Allah juga mengingatkan dalam surah yang sama ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain al-Islam, maka dia tidak akan diterima keberagamannya dan dia akan menyesal nanti di hari akhir. Para pemirsa DNK TV di mana saja Anda berada, bahkan hadis Nabi pun yang populer, yang sering kita dengar, juga meneguhkan itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa Islam itu satu konsep ajaran agama yang tinggi. Dan tidak ada konsep ajaran agama manapun yang melebihi ketinggian dan keagungan dan kesempurnaan al-Islam. Oleh karena itu, akankah kita biarkan Islam sebagai agama yang kita anut begitu saja tanpa kita mau menyikapinya? Tentu tidak. Oleh karena itu, dalam beragama kita tentu tidak ingin seperti anak-anak yang bermain layang-layang. Layang-layangnya terbang tinggi ke angkasa, sementara yang punya tetap di bawah. Kita ingin di dalam beragama seperti pilot pesawat terbang, di mana pilotnya terbang bersama pesawatnya. Pemirsa, oleh karena itu kita perlu menyikapi Islam sebagai agama yang kita anut ini. Bagaimana caranya? Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya pada umumnya manusia merugi, kecuali yang pertama yang beriman, kemudian yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling berwasiat dalam atau bernasihat menasihati di dalam kebenaran, dan yang selanjutnya saling nasihat menasihati di dalam menetapi kesabaran. Dari sini pemirsa, kita dapat rumuskan ada 5 sikap muslim terhadap Islam. Yang pertama, seorang muslim harus mengimani Islam. Mengimani Islam artinya seorang muslim harus yakin, percaya bahwa Islam agama satu-satunya, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa,
Allah yang Maha Kuasa. Kita yakin meresap dalam diri kita, kemudian akan mengikuti atau menggetarkan seluruh urat nadi kita sehingga menggerakkan kita untuk melakukan amal soleh. Pemirsa, maka dengan kita mengimani Islam, artinya kita percaya bahwa Islam adalah satu ajaran yang mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yang mengajarkan hubungan manusia dengan sesamanya, dan yang mengajarkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Keimanan ini harus terus kita pupuk secara kontinuitas. Tetapi tentu saja iman semata-mata tidak cukup. Kita perlu sikap muslim yang kedua, yakni seorang muslim harus mengilmui Islam. Mengilmui Islam artinya bahwa seorang muslim harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas ajaran Islam ini. Sehingga kita menjadi orang yang arif dalam beragama, bukan orang yang keras, kasar, kaku dalam beragama. Pemirsa, iman mendorong kita untuk berbuat baik guna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu mengarahkan perbuatan baik kita agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa DNK TV yang berbahagia, kita tentu di dalam beragama tidak ingin seperti yang digambarkan oleh para ustadz, para mubalik, seperti 3 orang buta yang disuruh mengenal gajah. Orang buta pertama, setelah dia tahu gajah, dia mengatakan gajah itu bulat panjang. Kenapa? Karena kebetulan yang dia pegang adalah belalainya. Kemudian orang buta yang kedua ngotot, nggak benar itu. Yang benar saya, gajah itu tipis lebar. Kenapa? Karena kebetulan yang dia pegang adalah telinganya. Lalu orang ketiga yang buta lebih ngotot lagi. Kata dia, gajah itu yang benar tinggi besar seperti batang pohon kelapa. Kenapa? Karena kebetulan yang dia pegang adalah kakinya. Nah, para pemirsa DNK TV yang budiman, apa mereka salah? Tentu tidak salah. Hanya informasinya yang kurang lengkap. Bagi yang tahu gajah tentu dia akan ketawa. Maka inilah hikmahnya kita terus-menerus mempelajari Islam supaya kita lebih bijak dan arif dalam menyikapi perbedaan dengan saudara-saudara kita. Kemudian sikap muslim yang ketiga adalah seorang muslim harus mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam artinya seorang muslim terus-menerus memanfaatkan keimanan dan keilmuannya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di rumahnya, dengan keluarganya, di lingkungan tetangganya, dengan warganya, masyarakatnya, ataupun dengan bangsa dan negara secara luas. Oleh karena itu, maka pemirsa, sikap muslim ini harus kita pupuk. Karena muslim merupakan iklan dari agamanya. Baik Islam dinilai orang, baik kita dinilai orang. Oleh karena itu, orang lain menilai dari perilaku orang Islamnya sendiri. Kemudian sikap muslim yang keempat adalah seorang muslim harus sabar harus mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam artinya bahwa seorang muslim tidak hanya mementingkan kesalehan pribadi, tetapi juga dia harus ada kepentingan untuk kesalehan sosial. Karena inilah agama Islam, mengajarkan kita tidak hanya untuk kesalehan pribadi, tapi juga kesalehan sosial. Maka dakwah inilah jalannya. Oleh karena itu, yang terakhir seorang muslim harus sabar dalam berislam. Sabar artinya tabah lahir batin dalam mengilmani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, sehingga kita bisa sukses menjadi muslim seperti halnya pilot yang terbang bersama pesawatnya. Hadirin, demikianlah
yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.